pagi ya teman-teman semua. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dr. Eva, saya dari Puskesmas Pinggan Baru. Di sini saya akan sedikit sharing ya tentang apa sih COVID-19 itu. Nah, ini teman-teman pada mau masuk sekolah lagi ya, sudah lama libur kan ya. Nah, jadi biar kita juga aman selama di sekolah, kita juga harus tahu sebenarnya COVID-19 itu seperti apa dan pencegahannya seperti apa. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kita semua sudah pada tahu ya, COVID-19 ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus corona, di mana infeksi ini muncul di akhir tahun 2019 kemarin di Wuhan, China. Nah, infeksi ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi serta perhatian oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Nah, infeksi corona ini dia bisa beragam, bisa menyebabkan penyakit yang ringan sampai yang berat seperti itu. Siapa aja sih yang beresiko terkena infeksi COVID-19 ini? Semua orang bisa kena, baik yang muda, tua, anak bayi, atau mungkin anak-anak, itu semua bisa kena penyakit ini, seperti itu. Nah, tapi terutama orang-orang yang lebih rentan yang terkena COVID-19 adalah orang-orang yang usianya lanjut, misalkan usia lansia di atas 65 tahun, atau orang-orang yang tidak lansia tapi memiliki penyakit tambahan lainnya yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun. Misalkan dia ada penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, ataupun penyakit yang menurunkan sistem imun lainnya seperti lupus ataupun mungkin HIV/AIDS seperti itu. Nah, buat teman-teman juga untuk seusia kita, usia 20 atau di bawah 20 tahun itu juga bisa terkena, tapi seringnya munculnya dalam bentuk tidak bergejala. Kita semua tahu ya, ada yang namanya OTG atau orang-orang tanpa gejala, di mana orang-orang ini sebenarnya terinfeksi virus corona tapi tidak timbul gejala. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah, tapi orang-orang OTG inilah yang bisa menularkan ke orang-orang yang lebih rentan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti orang tua kita di rumah atau mungkin kakek nenek kita di rumah gitu. Nah, virus corona ini sebenarnya menularnya lewat apa sih? Virus corona ini menular sejauh ini diketahui melalui droplet. Droplet adalah percikan yang keluar ketika kita bicara atau mungkin ketika kita batuk maupun bersin. Nah, droplet ini kan dia berasal dari air liur kita. Karena dia air, otomatis dia bersifat mengikuti gravitasi, dia akan turun ke bawah. Nah, saat dia jatuh ke bawah dan mengenai permukaan benda di sekitar kita dan dipegang oleh orang lain di sekitarnya, lalu orang lain mengenai daerah mulut, hidung, dan mata, maka orang itu juga akan terinfeksi oleh virus COVID-19 seperti itu. Sehingga WHO sendiri menyarankan kita untuk tetap menggunakan masker kemanapun dan dimanapun seperti itu ya. Tapi mohon maaf, saya sedang tidak memakai masker karena untuk proses syuting ya, nanti mungkin bisa dilap ya Mbak untuk HP-nya seperti itu. Nah, jadi masker ini fungsinya adalah untuk menahan droplet yang keluar dari mulut kita saat kita berbicara ataupun bersin dan yang lainnya. Selain dari penggunaan masker, kita juga disarankan untuk melakukan physical distancing, artinya tiap orang dikasih jarak minimal 1 meter ya, agar dropletnya ini tidak mengenai bagian tubuh orang lainnya di sekitarnya, seperti itu. Oke, selain itu juga disarankan untuk mencuci tangan setiap saat, baik menggunakan sabun maupun menggunakan alkohol. Nah, mungkin ada yang bakal bertanya, sebenarnya penggunaan face shield saja tanpa menggunakan masker, apakah itu cukup? Kalau dari beberapa penelitian yang ada dan berdasarkan anjuran dari WHO, face shield saja tanpa masker itu percuma teman-teman. Jadi tetap harus menggunakan masker meskipun dia menggunakan face shield, karena kita tahu sendiri droplet itu dia mengikuti gravitasi, jadi dia akan turun ke bawah. Kalau kita tidak menggunakan masker, otomatis dropletnya tidak ada yang menahan ya di maskernya seperti itu. Jadi dia akan tetap turun ke bawah dan tetap bisa menularkan ke yang lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tahu kita terkena COVID-19 itu seperti apa sih gejalanya? Beragam banget. Sebenarnya gejala COVID-19 ini 90% adalah demam. Sebagian besar pasien menunjukkan gejala demam, bisa juga disertai dengan batuk, pilek, atau bahkan mungkin yang parah adalah sesak nafas seperti itu. Nah, kalau misalkan kita demam, apa yang kita lakukan? Jangan panik, teman-teman.
teman-teman tinggal datang ke fasilitas kesehatan terdekat yang ada di rumah teman-teman, di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah. Nanti di sana dokternya yang akan memeriksa apakah ini demamnya karena COVID-19 ataupun karena penyakit lainnya, seperti itu. Karena demam itu merupakan gejala dari berbagai macam penyakit yang ada. Demam berdarah pun juga demam gejalanya. Batuk pilek biasa, rinitis biasa itu juga gejalanya demam. Jadi kita tidak perlu panik karena tidak semua demam itu merupakan COVID-19. Seperti itu. Nah, nanti untuk mengetahui apakah kita terkena COVID atau tidak, ada pemeriksaan yang namanya rapid test dan PCR. Nah, bedanya apa? Kalau rapid test ini dia hanya mendeteksi antibodi, jadi hanya mendeteksi sistem pertahanan tubuh yang terbentuk setelah adanya infeksi COVID-19. Nah, itu biasanya baru terbentuk sekitar 7-10 hari setelah terinfeksi. Jadi teman-teman kalau misalkan baru sekali rapid test non reaktif, jangan senang dulu, karena belum tentu itu benar-benar non reaktif. Harus diulang untuk rapid test kedua sekitar seminggu atau 10 hari kemudian. Nah, kalau teman-teman mendapatkan hasil rapid test reaktif juga jangan takut dulu, karena akurasi dari rapid test itu masih sangat kecil. Rapid test ini hanya berfungsi sebagai screening awal atau penapisan awal dan bukan untuk menegakkan diagnosis apakah kalian ini benar-benar terkena COVID-19 atau tidak, seperti itu. Nah, beda halnya dengan PCR. PCR atau kepanjangan polymerase chain reaction itu berfungsi untuk melihat ada atau enggak sih virus COVID di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi itu benar akurasi yang tingkat tinggi, sekitar 90% hasil dari PCR, seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian selama di sekolah ini ingat ya, tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, kalau untuk batuk dan bersin, gimana sih cara yang benar dan baik? Nah, cara batuk dan bersin yang baik ada yang namanya etika batuk dan bersin. Nah, di mana etika batuk dan bersin ini, kalau misalkan kalian menggunakan masker sudah baik, nggak apa-apa. Kalau batuk ya batuk aja, bersin ya bersin aja, karena sudah ditutupi oleh masker, jadi dropletnya tidak akan jatuh ke bawah. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan masker, mungkin pas lagi makan siang bareng teman-teman di kantin, kalau ada tisu, segera ambil tisu, batuk dan bersin di tisu tersebut. Kalau tisunya langsung segera dibuang. Lalu setelah itu kalian cuci tangan. Kalau misalkan tidak ada tisu, ribet, kalian pakai lengan dalam tangan kalian sebelah sini. Jadi batuknya atau bersin di sebelah sini. Jadi kan jarang ya orang ada megang ketek kita kayak gitu kan, kita jarang pegang bersentuhan di area lengan sini, sehingga penularannya, risikonya juga akan menjadi lebih rendah, seperti itu. Oke, semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, halo semuanya, saya Dr. Andika, saya dokter dari Puskesmas Pinggan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PHBS ya. Jadi PHBS itu adalah program pemerintah dengan singkatan perilaku hidup bersih sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini jadi dalam program PHBS ini dia ada 10 poin, yaitu 10 poin itu dibagi menjadi 3 grup, yaitu pertama kesehatan ibu dan anak, yang kedua kesehatan lingkungan, yang ketiga PHBS secara umum. Nah, yang saya bahas hari ini adalah PHBS secara umum. Jadi ada 4 poin. Yang pertama poin cuci tangan, yang kedua hindari merokok, yang ketiga olahraga rutin, dan yang terakhir makan buah dan sayur secara teratur rutin tiap hari. Oke, dari yang pertama kita mulai dari cuci tangan. Ya, cuci tangan ini sangat direkomendasikan, apalagi di masa pandemik ini ya, pada pandemi COVID ini, dan dijelaskan Dr. Eva sebelumnya. Cuci tangan ini ada 6 step, yaitu ada 6 langkah yang ideal menggunakan sabun dan air yang secukupnya. Yang pertama kita bersihkan telapak tangan dulu, yang kedua sela-sela jari, yang ketiga punggung jari, yang keempat jempol kita, yang kelima buku-buku, dan yang terakhir ujung jari. Nah, pokoknya 6 step itu harus dilakukan sebelum makan, setelah makan, pulang sekolah maupun pulang dari pergi. Jadi pastikan tangan yang memegang daerah wajah, daerah tubuh, daerah yang lain maupun barang lain itu aman dan bersih dari bakteri dan kuman. Oke, itu yang pertama, yaitu cuci tangan. Yang kedua, hentikan merokok dan hindari asap rokok. Intinya rokok ini kan ada 2 yang paling berbahaya tuh. Yang pertama, dia sangat adiktif, yaitu bikin kecanduan.
Yang kedua, dia berbahaya buat tubuh dengan bahan-bahan kimia yang merusak. Oke. Jadi yang pertama, bahan adiktif itu yang pertama dia adalah nikotin yang paling membuat adiksi. Yang kedua, bahan-bahan berbahaya banyak sekali dari tar sampai zat-zat kimia lain semuanya merusak tubuh. Nah, saya sebagai dokter nih, banyak pasien saya yang dari sakit paru-paru, sakit jantung, sakit stroke, otak semuanya terkena gara-gara rokok itu. Dan biasanya mereka argumennya kayak, saya merokok dari kecil nggak apa-apa, nggak pernah sakit, baru sekarang pernah sakit. Nah itu dia, rokok dia akan berakumulasi dalam tubuh dan jangka panjang akan merusak tubuh. Itu poin kedua. Poin ketiga yaitu makan buah dan sayur rutin tiap hari. Nah buah dan sayur tiap hari ini bebas buahnya apa aja, mau dari apel, jeruk, nanas, mangga, apapun itu, pastikan kita dapat asupan vitamin dan mineral yang bermacam-macam setiap hari. Jadi tubuh kita dapat nutrisi yang cukup, jadi nggak cuma nasi sama indomie aja ya, sama telur. Jadi pastikan sayur dan buahnya juga tercukupi. Selain itu harus mengurangi yang garam-garam, gorengan, sama yang asin-asin tuh. Karena asin-asin dalam jangka panjang dia akan membuat hipertensi. Nah hipertensi ini bisa nanti efek ke jantung, otak dan lain-lain. Oke, poin terakhir yaitu poin keempat, itu olahraga. Jangan lupa olahraga teman-teman, apalagi masih SMA, masih pada kuat kan buat lari, buat jogging, dan futsal, basket, apapun itu, badminton, serah kalian. Yang penting dalam seminggu ada anjuran dari WHO yaitu minimal 150 menit dalam seminggu, yaitu misalnya dibagi dalam 5 hari itu berapa tuh? Setengah jam kan? Atau dalam seminggu kita buat 3 hari kita olahraga 50 menit, itu sudah termasuk pemanasan dan pendinginan. Jadi pastikan detak jantung kita tetap sehat, tetap berkeringat, tetap aktif. Pokoknya itulah pokoknya jangan lupa olahraga, oke? Mumpung masih muda. Oke, jadi 4 poin itu. Yang pertama ingat cuci tangan, yang kedua hindari rokok, yang ketiga makan buah dan sayur sehat, yang terakhir olahraga. Oke? Terus kalau misalnya pun ada dari keluarga atau kalian ada yang sakit, ada apapun, jangan takut untuk berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit terdekat. Karena kami sebagai dokter akan selalu membantu kalian bagaimana caranya untuk lebih sehat. Oke?